Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua, sahabat manusia bertopeng. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan video kita kali ini, ya, sahabat manusia bertopeng langsung terjun ke lokasi bendungan yang jebol atau bendungan viral yang jebol di daerah Sukaraja atau C2 Hulu, guys. Ya, dan jalan kemari tadi sangat ekstrim, tapi alhamdulillah bisa kita selamat sampai tujuan. Nah, terima kasih yang udah subscribe, telah memberi semangat ya untuk menampilkan informasi-informasi aktual, informatif, serta hal-hal fakta yang bermanfaat untuk kita. Nah, kita telusuri dulu pada pagi hari ini, yang mana diinformasikan bahwa jebolnya tanggul ini sekitar hari Senin yang lalu, guys, yaitu pada hari Jumat, sekitar 5 hari yang lalu, guys. Nah, bagi yang Anda belum subscribe, silakan di subscribe channel kita Manusia Bertopeng Spiderman, like, comment, and share-nya juga. Nah, kita coba telusuri dulu, guys. Ayo ikuti hingga akhir. Ini berada di posisi dam 3, yaitu atau bendungan ketiga di desa Sukaraja ini, kecamatan Simpang 4 atau C2 Hulu ini, guys. Nah, kemarin yang ambiar itu adalah sebelah sana. Sekarang di sisi sebelahnya lagi sudah mulai ambiar, guys. Jadi kedua sisi dam ini, bendungan ini sudah terabrasi oleh derasnya air. Ya, kedengaran suara arus air yang begitu deras, guys, dari hulu sungai ini. Ya, sudah ada garis pembatas, guys. Ya, kemarin ini pada hari Senin, guys. Pada hari Senin ini masih sedikit tanah yang ambiar, yaitu namun airnya bersalur dari bawah. Nah, pada saat hari ini jalan sudah putus, guys. Ya, ini kita lihat jalan sudah putus, yaitu jalan benteng ini sudah putus, guys, dan air bebas masuk ke bagian sisi sebelahnya. Ayo kita saksikan, guys.
Nah, inilah kondisi terkini guys, yaitu posisi tanggul yang jebol di wilayah Sukaraja, Kecamatan Simpang 4 ini guys. Dan dari air inilah, limpahan air inilah yang menggenangi, yang membanjiri wilayah Asahan, khususnya Kecamatan Simpang 4, yaitu terdiri dari wilayah Pasar Banjar dan sekitarnya, kemudian masuk ke wilayah Kota Tanjung Balai, guys, yaitu tepatnya dua kecamatan yang sangat rentan terhadap banjir saat ini kita pantau, yaitu Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Datuk Bandar Timur guys. Yang mana pantauan kita tadi saat di sini bahwa Kecamatan Datuk Bandar itu ya mulai dari Batu 7, Batu 5, HM Nur, Pancakarsa, ya daerah Sungai 2 Dalam, dan juga wilayah Kecamatan Datuk Bandar Timur seperti Perumahan Depak, ya, Kelurahan Bunga Tanjung, terus sampai bahkan airnya sudah sampai ke daerah Selat Lancang guys. Nah, inilah sumber air daripada yang membanjiri wilayah Kota Tanjung Balai sehingga terendam banjir, juga sebagian wilayah Asahan di Kecamatan Simpang 4 ini guys. Kita lihat debit air, volume air sangat besar. Inilah yang mendobrak daripada samping sisi bendungan ini sehingga ambyar, sehingga airnya meluap masuk ke wilayah hilir. Ya, ini kondisi kencangnya air masuk ke wilayah yang seharusnya tidak masuk, sehingga daripada sumber air inilah yang menyebabkan banjirnya wilayah Kota Tanjung Balai guys, juga wilayah sebagian Asahan ini. Nah, begitu derasnya sehingga ya air ini membanjiri wilayah-wilayah dua wilayah, yaitu Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai guys. Nah, di sana kita lihat ada rumah-rumah warga yang daerah sini sudah terendam banjir guys. Ya, ada tenda darurat di pinggir jalan untuk mengantisipasi warga agar dapat tetap tinggal di dekat rumahnya, sebab rumah mereka sudah tidak bisa lagi ditempati guys. Ya, di sini juga sudah ditemukan daripada pembatas agar tidak membahayakan warga yang melihat kondisi ini guys. Kita saksikan luapan air terus berdatangan disebabkan memang jumlah volume air begitu banyaknya diakibatkan curah hujan beberapa hari sebelumnya guys.
Jadi jalan ini sudah terputus guys, hanya memakan waktu 4 hari saja. Yang semula itu hanya di bagian sana yang kita sorot itu, tapi saat ini sudah ambiar semua guys, sudah ambiar semua. Nah, peristiwa banjir atau seperti air bah ini guys, ya mengingatkan kita kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu yang tertera di dalam surah Hud. Ya, surah Hud itu surah yang ke-11, dimulai dari ayat ke-37 sampai 48 guys. Dari ayat 37 sampai 48 di dalam Al-Quran menjelaskan kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika pada awalnya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan membuat kapal guys di perbukitan. Dan peristiwa pembuatan kapal itu berpuluh tahun guys, dan diketawain oleh warga ataupun umat Nabi Nuh sendiri yang tidak beriman pada saat itu. Nah, sahabat manusia bertopeng, nah selanjutnya memang air bah itu datang, dikirimkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan umatnya, ya, menguji umatnya siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Nah, seperti kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam beserta para orang-orang yang beriman dan jumlahnya sangat sedikit, ya, masuk ke dalam kapal Nabi Nuh beserta pasangan-pasangan hewan, juga membawa bekal makanan sekedarnya guys. Nah, kita ketahui juga bahwa anak beliau atau putra Nabi Nuh alaihissalam ketika diperintahkan naik ke atas kapal agar selamat dari bencana banjir air bah tersebut, namun anak beliau tersebut membangkang alias tidak mau ikut di dalam kapal orang yang beriman tersebut. Anak Nabi Nuh alaihissalam tersebut memilih untuk terus mencari perbukitan atau gunung-gunung agar tidak terkena banjir guys. Namun pada akhirnya gunung-gunung yang dikiranya bisa menyelamatkannya, pada akhirnya juga gunung-gunung tersebut ditelan oleh banjir dan pada akhirnya meninggal dalam kesia-siaan. Nah, Nabi Nuh telah berusaha, ya, mengajak anaknya ke dalam beriman, mengajak anaknya masuk ke dalam kapal, namun anaknya yang tetap tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, pada akhirnya tenggelam dalam kesia-siaan. Nah, kita ambil ibrah daripada kejadian banjir kali ini guys, ya, mengingatkan kita bahwa perlunya kita selalu senantiasa, ini juga nasihat untuk manusia bertopeng sendiri, senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula kepada anak, ya, kepada anak agar senantiasa mendengarkan nasihat yang baik daripada kedua orang tua, apalagi nasihat itu untuk keimanan dan ketakwaan.
juga untuk keselamatan anak-anaknya. Nah, kita lihat kondisi sekarang ini ketika wabah pandemi juga. Wabah pandemi melanda kita yang mana sekolah-sekolah tidak aktif lagi. Kita perhatikan banyak anak-anak yang sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Karena nasihat guru pun sudah tidak bisa sampai lagi karena kelas sudah tidak berisi lagi, sekolah-sekolah sudah ditutup. Akibatnya anak-anak kita sudah jauh dari nasihat-nasihat yang baik. Sedangkan nasihat-nasihat dari orang tua di rumah banyak dilalaikan, banyak diabaikan, banyak dicuekkan. Akibat daripada anak-anak kebanyakan sudah lalai dengan bermain-main medsos, bermain HP, bermain game, sehingga tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Bahkan melupakan kewajiban-kewajiban membaca, menuntut ilmu, menambah wawasan, yang mana pada masa-masa anak-anak lah dituntut manusia itu untuk terus menimba ilmu pengetahuan, banyak membaca, banyak belajar untuk bekal di masa depan. Banyak surutnya ini. Sudah ada surutnya Pak ya? Banyak surutnya. Ini nanti kalau banjir terus, ini yang tinggal nanti jangan diomong. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan didokumentasikan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Salah-salah tinggal nanti ini cuma tinggal pintunya aja. Tanggal Twitternya aja ya. Iyalah. Hari apa mulai ini Pak apanya ini? Bang kurang tahu juga ya. Inilah yang terus membanjiri ke apa sana ya, ke Tanjung Balai ya. Iyalah. Di mana rumah Pak? Udah besok sana Mas. Di Hesa Pak ya. Kok di Hesa tak kena Pak ya? Ya enggak apa. Ya, ke sana gitu ya. Tanah kami di sana kan Oh, ada tanah di sana. gelap lah. Iya Pak ya. Kalau di sini ini udah jadi fenomena alam ini kalau masalah banjir ini dari dulu lah ini. Iya Pak ya. Iyalah. Bikin pemerintah apa bangunan ini ha. Tapi Jebol juga ya. Dulu sebelum ada tanggul ini Pak, begini juga sering banjir di sini. Tapi kan ini gunanya di pemerintah kan untuk supaya jangan banjir berarti itu. Iya, menahan ya. Tapi yang jadi bikin kontroversinya kan sama masyarakat ini dam ini. Yalah, untuk apa dibikin dam ini? Apa manfaatnya? Gitu ya, supaya ditutup terus gitu. Malah iyalah, tutup terus lah. Kalau dikasih lagi lubang aja. Iya. Mengejar air itu ya. Hah? Air itu mencari jalan Kan gitu. Iya, sebelah situ ya. Dulu hanya sebelah ya Pak. Dulu hanya sebelah sini ya kan. Apa? Hari itu hanya sebelah sini ya kan. Iya. Jadi udah situ pun udah mulai. Ya, demikian guys ya. Pada awalnya hanya di sisi kanan daripada dam ini yang ambiar. Kita lihat tadi sebelah kirinya juga sudah mulai ambiar airnya guys. Ini Bang, kalau ke ujung sana